Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Seperti biasa, sebelum ibu jelaskan, siapkan dulu semua alat tulisnya ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu sebenarnya apa sih pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama, pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka, ya. Kalimat terbuka dengan tanda. Nah, kalian lihat di sini. Kalau persamaan itu kan tandanya sama dengan, ya kan? Nah, sekarang tandanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Gitu ya. Kemudian ada juga lebih dari. Nih ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau persamaan tandanya itu sama dengan, kalau pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, kemudian poin kedua adalah linier. Linier di sini seperti kemarin juga ya, sama, yaitu variabelnya pangkat 1. Itu namanya linier ya. Satu variabel berarti terdapat hanya ada satu variabel. Ya, jadi perbedaannya hanya di tandanya saja dengan persamaan yang kemarin. Oke, lanjut. Nah, bentuk umumnya pun sama ya. Dalam bentuk AX plus B, hanya tandanya saja kalian bisa lihat di sini menggunakan tanda-tanda hubung yang tadi ya. Untuk bentuknya sama AX plus B, kurang dari 0, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Oke ya. Ini simbol-simbol untuk pertidaksamaan yang sudah Ibu katakan di awal tadi ya. Jadi kalau ada tanda ini kalian sudah tahu semua. Kurang dari, kalau seperti ini lebih dari. Nah, di sini yang harus kalian pahami nih. Ya, kita menyebutnya seringnya kurang dari sama dengan. Kurang dari atau sama dengan, gitu kan ya. Nah, di sini yang suka lupa di sini nih. Jadi kalau kurang dari sama dengan itu sama halnya seperti tidak lebih dari. Gitu. Jadi kalau ada tidak lebih dari berarti menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kalau kata lainnya juga bisa menggunakan paling banyak. Gitu. Kalau ada kalimat paling banyak berarti dia harus kurang dari atau sama dengan. Jadi bukan kurang dari aja. Ya, di sini yang harus benar-benar dipahami. Sama halnya dengan lebih dari atau sama dengan. Gitu ya. Itu sama juga seperti tidak kurang dari atau paling sedikit. Gitu. Jadi jika ada kalimat menggunakan paling sedikit, maka dia tandanya atau simbolnya adalah lebih dari sama dengan. Jadi pakai tanda sama dengan. Gitu ya. Oke, di sini ada beberapa bentuk. Nah, sekarang kita cek ya untuk yang pertama. Yang di sini yang pertama termasuk PTLSV atau bukan. Nah, P ditambah 6 kurang dari sama dengan 10. Kita lihat satu variabel pangkat 1. Ya, tandanya juga menggunakan tanda pertidaksamaan. Berarti nomor 1 benar. Oke, lanjut yang nomor 2 di sampingnya. Coba kita cek. 2Y dikurang 18 lebih besar sama dengan 12. Kita lihat lagi di sini pangkat hurufnya dulu ya. Huruf atau variabelnya ada satu yaitu Y, pangkatnya pangkat 1, maka yang nomor 2 termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Lanjut yang ketiga, benar atau salah ya di sini. 2X ditambah Y lebih dari 8. Benar atau salah? Ya, salah. Pinter. Kenapa salah?
Ya, karena di sini variabelnya ada dua. Ya, ada X dan Y. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak apa, bukan satu variabel, jadi dua variabel. Paham ya? Lanjut nomor 4. 2X dikurang 3 sama dengan 10. Benar atau salah? Salah. Bentar, kenapa alasannya salah? Karena menggunakan tanda sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti dia persamaan. Gitu ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 benar nggak nih? Salah. Kenapa salah? Sangat jelas terlihat bahwa di sini variabelnya pangkat 2. Tidak boleh ya, karena variabelnya harus pangkat 1. Ya, terakhir nomor 6 benar nggak? Nomor 6. A dikurang 4B kurang dari sama dengan 7. Salah, betul. Kenapa salah? Karena di sini ada dua variabel, ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana membuat model matematikanya jika ada soal cerita? Ya, contoh di sini. Siswa yang ikut remedial adalah siswa yang mendapatkan nilai kurang dari. Nah, jika N, jadi dia pakai simbol N ya. N menyatakan nilai siswa yang diremedial. Maka penulisan pertidaksamaannya seperti apa? Nah, mudah di sini. Tadi kan dia menggunakan simbol N ya. N karena dia yang remedial kurang dari 70, maka nanti tandanya adalah kurang dari. Nah, berarti N kurang dari 70. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Salah satu syarat untuk memiliki SIM C itu usianya minimal 17 tahun. Di sini pakai simbol U. Nah, kalau minimal 17 tahun, kira-kira 17 tahunnya ikut atau enggak? Iya, ikut. Berarti 17 tahun itu sudah boleh gitu loh ya. Jadi kalau minimal 17 tahun berarti kan nggak boleh kurang dong. Ya. Atau harus lebih besar dari sama dengan 17 gitu. Jadi kalian pahami ini perbedaannya mana yang pakai sama dengan atau yang tidak. Gitu ya. Lanjut. Salah satu syarat masuk SMA itu usia siswanya maksimal. Di sini ada kata maksimal 21 tahun. Nah, jika X, di sini pakai X, X-nya usia, maka pertidaksamaannya seperti apa? Kalau usia maksimal 21 tahun, berarti siswanya masih boleh ikut masuk SMA ya. Jadi 21 tahunnya masih boleh, berarti ikut. Kalau maksimal berarti kan harus kurang dong. Ya, berarti nanti kita nulisnya X-nya kurang dari sama dengan. Jadi dia pakai sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena tadi maksimalnya 21 tahun, berarti 21 tahun masih boleh. Seperti itu ya. Oke. Lagi coba. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Maka model matematikanya M, kan tadi kan M ya. M ditambah 5. M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan. Berarti lebih dari atau sama dengan minus 7. Tuh ya, seperti itu ya untuk membuat model matematikanya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan mencari penyelesaiannya. Nah, ini caranya itu sama seperti persamaan kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Ya, kita langsung menggunakan cara pindah ruas aja ya. Langsung aja. Untuk soal nomor 1, X ditambah 3 kurang dari 10. Caranya sama. X-nya kita taruh di sebelah kiri, gitu kan?
Nah, berarti yang pindah yang mana? Yang pindah yang positif 3. Jadi positif 3-nya pindah ke kanan, 10-nya tetap gitu ya, 10 tetap. Nah, jadi positif 3 jadi minus 3. Seperti itu. Maka X-nya kurang dari 10 dikurang 3, yaitu 7. Jadi caranya sama seperti persamaan kemarin, hanya tandanya saja yang berbeda. Oke, lanjut nomor 2. X dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 8. Maka yang pindah, ya, yang pindah minus 5. Maka di sini tinggal X, ya, yang kanan 8-nya nggak kemana-mana. Ketemulah dengan minus 5. Minus 5 pindah jadi positif 5. Oke, jadi X-nya lebih besar sama dengan 13. Seperti itu. Lanjut lagi, contoh yang ketiga. Di sini 2P kurang dari sama dengan 12. Ya, caranya sama. Kalau di sini ada 2P, berarti kan nanti dibagi 2. Kiri dibagi 2, kanan dibagi 2. Oke, maka di sini tinggal P, tandanya sama, kurang dari, sama dengan 12 dibagi 2, 6. Iya. Nah, sekarang nomor 4. Minus 3P lebih dari 9. Di sini yang perlu kalian hati-hati. Ya, perhatikan baik-baik. Jika variabelnya, koefisiennya bernilai negatif, gitu ya. Jadi yang negatif itu kalau variabelnya aja. Ya, maka nanti ini kan sama nih. Di sini kita bagi minus 3, yang kanan juga dibagi minus 3. Gitu ya. Maka di sini tinggal P. Nah, karena di sini tandanya negatif, si P-nya tadi negatif, maka tandanya harus berubah menjadi lawannya. Kalau dia lebih dari, maka otomatis akan menjadi kurang dari. Gitu. Jadi di sini perbedaannya dengan persamaan yang kemarin. 9 dibagi 3, 3 positif dibagi negatif, negatif. Jadi jawabannya P kurang dari minus 3. Ada perubahan tanda. Oke, lanjut nomor 5. Caranya sama, langsung ayo. Berarti minus 3-nya pindah ya. Oke, jadi di sini 2X lebih besar sama dengan, di sini 5-nya nggak kemana-mana gitu kan. Nah, minus 3 berubah jadi positif 3. Nah, di sini 2X lebih besar sama dengan 8. Karena X-nya 2, maka dibagi 2. Nah, kalau ini tandanya berubah nggak? Enggak ya. Kenapa nggak berubah? Karena X-nya positif. Ya, jadi kalau yang berubah yang negatif. 8 dibagi 2, 4. Itu mudah kan ya? Lanjut lagi, ayo bareng-bareng soal nomor 6. Sama, berarti positif satunya pindah ya ke kanan. Jadi di sini 4X, di sininya 9, ketemu positif 1 menjadi negatif 1. Kemudian 4X kurang dari 8. Tuh, X-nya ada 4. Oh, berarti kita bagi 4 nih. Dibagi 4. Di sini tinggal X, di sini 8 dibagi 4, 2. Oke. Lagi ya, biar lebih paham. Nomor 7. Ayo lagi. Di sini berarti positif satunya pindah. Oke. Di sini tinggal 5X lebih dari minus 9 gitu kan. Positif 1 jadi negatif 1. Di sini 5X lebih dari ngutang 9, ngutang lagi 1 ya. Jadi ngutang 10 gitu.
Di sini X-nya 5, Bu. Berarti nanti dibagi 5. Di sini juga dibagi 5. Nah, lihat di sini. Jadi ingat ya, yang negatif yang hurufnya saja. Bukan di kanannya ini negatif. Nah, kalau di kanannya negatif nggak ngaruh. Yang berpengaruh jika variabelnya negatif atau yang di sebelah kiri itu negatif. Maka di sini positif, nggak ngaruh ya. Lebih dari, nah ini minus 10 dibagi 5, yaitu minus 2. Jadi tandanya nggak berubah ya. Nah sekarang nomor 8, sama, positif 5 kita pindahkan. Jadi di sini min 3x kurang dari 2, positif 5 nyebrang jadi negatif 5. Di sini minus 3x kurang dari 2 dikurang 5. Minus 3. Oke. Nah, di sini baru nih. Oh, x-nya ada minus 3. Berarti nanti di sini dibagi minus 3. Di kanan dibagi minus 3. Nah, di sininya tetap x. Nah, karena x-nya negatif, nanti tandanya berubah. Kalau kurang dari, maka menjadi lebih dari. Minus 3 dibagi minus 3. 1. Ya, negatif dibagi negatif, positif. Nah, lanjut lagi, 2 soal terakhir, nomor 9. Berarti di sini 2 kali pindah ya. X-nya pindah dan angkanya juga pindah. Ya, maka X-nya pindah ke kiri, gitu kan. Nanti 5-nya pindah ke kanan. Seperti itu. Nah, jadi sekarang di sini 3X ketemu temennya. Temennya positif X jadi negatif X. Tandanya tetap ditulis, 7-nya nggak kemana-mana. Positif 5 jadi negatif 5. 3 dikurang 1, 2x. Tandanya sama, 7 dikurang 5, 2. Maka ini dibagi 2, kanan juga dibagi 2. Maka x-nya lebih dari sama dengan 1. Tanda tidak berubah karena x-nya positif. Oke, terakhir. Ini sama, 4x-nya pindah ke kiri. Terus, apa lagi? Negatif 3-nya pindah ke kanan. Oke, langsung sama kayak tadi. Maka 2x temennya min 4x. Lebih besar sama dengan 1 minus 3 berubah jadi positif 3. 2 dikurang 4 minus 2x lebih besar sama dengan 4. Nah, disinilah ada x-nya negatif, hati-hati. Maka dibagi minus 2, kanan juga dibagi minus 2. Di sini hasilnya x, karena x-nya negatif, maka tandanya harus berubah. Oke, jadi 4 dibagi minus 2 hasilnya minus 2. Oke ya, kalian pahami baik-baik penjelasan Ibu. Setelah ini kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, nanti catat di buku latihan, dikirimkan melalui link yang akan Ibu sediakan nanti. Ini ya soal pertama dan soal kedua. Nanti sambil ditulis di bukunya. Oke. Soal pertama dan kedua sudah. Nah, ini soal ketiga dan keempat. Ya, dicatat, ditulis ya. Soal terakhir, soal kelima. Nah, ini ditulis nih. Soal langsung jawab nanti. Oke ya. Jadi tugasnya ada 5 nomor.
Oke, untuk hari ini yang Ibu jelaskan mengenai pertidaksamaan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya melalui WA ya. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.